Pak, pernah nggak baru saja mau tidur, badan sudah capek, mata sudah berat, tapi tiba-tiba kaki terasa kebas, seperti kesemutan. Kadang seperti ditusuk-tusuk jarum kecil, kadang malah seperti mati rasa. Akhirnya gelisah, bolak-balik posisi. Tidur jadi nggak nyenyak. Kalau ini sering terjadi, jangan langsung anggap, cuma salah posisi. Karena tubuh kita, terutama di usia 50 plus, sering memberi sinyal kecil sebelum jadi masalah besar. Dan yang sering tidak disadari, kebas malam hari bisa menjadi tanda awal gangguan syaraf akibat gula darah atau sirkulasi yang mulai melemah. Dan kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, bukan hanya tidur yang terganggu, tapi keseimbangan dan kekuatan kaki juga bisa ikut menurun. Dan malam hari adalah waktu paling jujur bagi tubuh untuk bicara. Hari ini saya akan jelaskan dengan tenang dan sederhana. Kenapa kaki sering kebas malam hari? Apa penyebab paling umum di usia 50 plus? Dan yang paling penting, apa yang bisa Bapak lakukan sebelum tidur supaya tidak terulang lagi? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Assalamualaikum dan salam sehat selalu. Saya Dr. Adara dan ini adalah channel podcast Kesehatan 50 plus. Tempat kita ngobrol santai tentang kesehatan pria dan wanita usia 50 tahun ke atas. Di sini kita bahas masalah sendi, syaraf, gula darah, tekanan darah, stamina dan vitalitas, dan berbagai keluhan yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Kalau Bapak merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol like, dan bagikan ke teman sebaya. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa menjaga kesehatannya sejak dini. Sekarang, kita masuk ke pembahasan. Mari kita bayangkan situasi ini. Pak Ahmad, usia 56 tahun. Setiap malam menjelang tidur, kakinya terasa kebas di telapak. Kesemutan sampai ke jari-jari. Kadang seperti terbakar ringan. Kadang seperti aliran listrik kecil. Kalau digerakkan, agak mendingan. Tapi kalau diam, muncul lagi. Awalnya seminggu sekali. Lama-lama hampir tiap malam. Banyak orang mengira ini hanya salah posisi tidur, kedinginan, kurang gerak. Padahal di usia 50 plus, kebas di malam hari bisa jadi tanda gangguan aliran darah, gangguan saraf, awal neuropati, atau efek gula darah yang mulai naik. Gejala yang perlu Bapak perhatikan. Kebas muncul terutama malam hari. Kesemutan lama hilangnya. Telapak kaki terasa tebal seperti pakai kaos kaki, padahal tidak. Kaki terasa lebih sensitif atau malah kurang sensitif. Kalau ini terjadi terus-menerus, itu bukan lagi kebetulan. Itu pola. Dan tubuh jarang menciptakan pola tanpa alasan. Sekarang kita bahas secara sederhana. Kenapa malam hari lebih sering kebas? 1. Aliran darah melambat saat istirahat. Saat malam, tubuh kita masuk mode istirahat. Denyut jantung melambat, tekanan darah cenderung turun. Kalau pembuluh darah sudah mulai kaku karena usia, kolesterol, atau kurang gerak, maka aliran darah ke kaki tidak seoptimal siang hari. Saras tidak mendapat oksigen maksimal. Timbul sensasi kebas atau kesemutan. Ibaratnya seperti selang air yang sedikit tersumbat. Air masih mengalir, tapi tidak lancar. 2. Saraf mulai sensitif, neuropati ringan. Di usia 50 plus, saraf kita memang tidak sekuat dulu. Apalagi kalau ada faktor gula darah sering naik, riwayat diabetes, kurang vitamin B, sering duduk lama. Saraf di kaki adalah saraf yang paling jauh dari jantung. Semakin jauh dari pusat aliran darah, semakin rentan terkena gangguan. Itulah kenapa keluhan sering dimulai dari ujung jari kaki, telapak kaki,
lalu naik perlahan. 3. Kurang gerak di siang hari. Ini sering diremehkan. Kalau siang hari Bapak duduk lama, jarang jalan, jarang peregangan, maka otot dan pembuluh darah kurang dipompa. Otot sebenarnya membantu mendorong darah kembali ke jantung. Kalau jarang bergerak, darah bisa mengendap lebih lama di area kaki. Dan malam hari, keluhannya terasa. Sekarang bagian yang paling penting. Apa yang bisa dilakukan sebelum tidur supaya kebas berkurang? Saya berikan 3 langkah sederhana. Tidak rumit. Solusi 1, peregangan 5-7 menit sebelum tidur. Ini sangat efektif. Caranya, duduk di tepi tempat tidur, luruskan kaki, putar pergelangan kaki searah jarum jam 10 kali. Lalu berlawanan arah 10 kali. Tekuk dan luruskan jari kaki 15 kali. Tambahkan, berdiri dan lakukan calf stretch ringan, tahan 15-20 detik. Manfaatnya, melancarkan aliran darah, mengaktifkan syaraf, mengurangi ketegangan otot. Contohnya, Pak Ahmad yang tadi saya ceritakan, setelah rutin peregangan 2 minggu, keluhan malamnya jauh berkurang. Kuncinya, konsisten. Solusi 2, rendam kaki air hangat 10-15 menit. Ini cara klasik, tapi sangat efektif. Gunakan air hangat, bukan panas. Boleh tambahkan garam Epsom atau jahe iris. Manfaatnya, melebarkan pembuluh darah kecil, melendurkan syaraf tegang, membuat tidur lebih nyenyak. Tips penting, setelah rendam, keringkan kaki dengan baik. Jangan sampai lembab, karena kaki lembab bisa memicu masalah kulit. Solusi 3, kontrol gula dan nutrisi syaraf. Ini yang sering dilupakan. Kalau kebas sering muncul, cek gula darah. Karena neuropati akibat gula tinggi sering muncul pertama kali di kaki. Selain itu, pastikan asupan vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12. Bisa dari ikan, telur, kacang-kacangan, atau sesuai anjuran dokter. Dan yang paling sederhana, kurangi gula berlebih. Kurangi minuman manis malam hari. Tubuh yang lebih stabil, syarafnya juga lebih tenang. Jadi kesimpulannya, kebas malam hari bukan selalu hal sepele. Bisa terkait aliran darah atau syaraf. Gerakan ringan sebelum tidur sangat membantu. Air hangat efektif untuk relaksasi. Gula darah perlu dijaga. Konsistensi lebih penting dari sekali coba. Bapak perlu segera konsultasi ke dokter jika kebas disertai nyeri hebat. Kaki terasa sangat lemah. Ada luka di kaki yang sulit sembuh. Kebas menjalar cepat, disertai pusing atau gangguan keseimbangan. Karena itu bisa tanda kondisi yang lebih serius. Jangan menunda, lebih baik periksa lebih awal daripada menyesal kemudian. Pak, usia 50 plus bukan akhir dari kenyamanan hidup. Justru ini fase di mana kita harus lebih bijak mendengar tubuh. Tubuh tidak pernah mengkhianati, ia hanya memberi sinyal. Dan sinyal kecil seperti kebas malam hari bisa menjadi pengingat untuk hidup lebih teratur. Sedikit peregangan, sedikit perhatian pada gula, sedikit waktu untuk diri sendiri. Itu bukan hal sepele, itu investasi. Bapak masih punya banyak hal yang ingin dilakukan. Main dengan cucu, jalan pagi bersama pasangan, ibadah dengan lebih khusyuk. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu kualitas hidup. Mulai malam ini, coba lakukan 3 langkah tadi. Pelan-pelan, konsisten, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk membaik, asal kita mau merawatnya. Kalau Bapak sering mengalami kebas malam hari, coba tulis di komentar. Sudah berapa lama terjadi? Apakah sudah pernah cek gula darah? Saya akan baca dan jawab semampu saya. Kalau video ini bermanfaat, tekan like, share ke teman seusia,
Dan jangan lupa subscribe ke podcast Kesehatan 50+. Karena di video berikutnya, kita akan bahas kenapa telapak kaki terasa tebal seperti pakai kaos kaki, padahal tidak. Saya Dr. Adara, terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam sehat dan selamat tidur nyenyak malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.